gade, gadai. Wahwa dan adapun rohnun lugotan secara bahasa itu asubutu tetap. Wasyara'an dan secara syara itu ja'lu ainin menjadikan barang maliyatin yang berharga wasikotan sebagai jaminan bidainin dengan hutang yustaupa yang dibayarkan apa dain minha dari ain inda ta'azzuril wafai ketika sulit membayarnya. Inda ta'azzuril wafai ketika sulit membayarnya. Wala yasihu dan tidak sah. Orang yang gade wal murtahini dan yang menerima gade. Itu ayyakuna adanya kullun itu mutlaq tasarufi mutlak tasarufnya. Wadakaro dan menuturkan siapa al-musannifu yai musannif dobitol marhuni akan batasan barang yang digadekan. Akan batasan barang yang digadekan. Bikaulihi dalam perkataannya wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuhu. Wa kullu ma dan setiap perkara jaza yang boleh apa bai'uhu menjual emak. Jaza maka boleh apa rohnuhu menggadaikan emak. Jaza maka boleh apa rohnuhu menggadaikannya emak. Fidduyuni dalam hutang-hutang idas taqoro ketika tetap apa subutuha tetapnya duyun fi zimmati dalam tanggungan. Wah taroja dan mengecualikan siapa al-musannifu yai musannif biduyuni dengan lapad duyun. Biduyuni dengan lapad duyun anil a'yani dari barang-barang. Fala yasihu maka tidak sah apa arohnu akad gade alaiha pada a'yan ka'ainin magsubatin seperti barang yang digosob wa musta'arotin dan barang yang dipinjam
wa nahwihima dan seumpamanya magsubah dan musta'arah minal a'yani al-marhunati dari barang-barang yang digadaikan. Dari barang-barang yang digadaikan. Kemudian wahtaroza dan mengecualikan siapa musannif bistaqoro dengan lapad istaqoro anid duyuni dari hutang-hutang qoblas tikroriha sebelum tetapnya duyun. Kadaini salam seperti hutang akad salam. Wa anis samani dan dari saman itu uang. Muddatal khiyari di waktu khiyar. Walir rohini dan tetap bagi rohin itu berarti orang yang menggadaikan. Apa arju'u mengambil kembali. Pembahasan dalam muamalah itu menjabal atau mengambil kembali fihi dalam marhun malam yakbadhu selama belum menerima siapa murtahin akan marhun. Siapa murtahin akan marhun. Ayil murtahini yakni yang menerima gade. Yakni yang menerima gade. Fa'in qobado maka jika menerima siapa murtahin al-aina akan barang al-marhunata yang digadaikan miman dari seseorang yasihu yang sah apa ikbaduhu menerimanya ain lazima maka tetap apa arohnu akad gade. Wamtana'a dan tercegah ala rohini bagi rohin apa arju'u mengambil kembali fihi dalam marhun. Warohnu dan adapun akad gade itu wad'uhu adapun desainnya rohen desainnya rohen itu alal amanati atas kepercayaan. Wahina izin dan ketika wad'uhu alal amanah la yadmanuhu tidak bertanggung jawab akan ain
Siapa al-muratahinu muratahin? Ila bita'adi kecuali dengan teledor. Kecuali dengan teledor atau ceroboh. Fihi dalam rohan. Walayas kutu dan tidak gugur apa rohan. Di depan pedalnya ya. Walayas kutu dan tidak gugur bitalapihi dengan rusaknya. Bitalapihi dengan rusaknya itu ain atau marhun bisa. Apa syai'un sesuatu minad daini dari hutang. Walawid da'a dan jika mengaku siapa rohin talapahu akan rusaknya marhun walam yazkur dan tidak menjelaskan siapa rohin walam yazkur dan tidak menjelaskan siapa rohin sababan akan sabab litalapihi akan rusaknya marhun. Sudiko maka dibenarkan siapa rohin biyaminihi dengan sumpahnya rohin. Fa in zakaro maka jika menjelaskan siapa rohin sababan akan sabab zahiron yang jelas lam yukbal maka tidak diterima apa dakwa gitu. Lam yukbal maka tidak diterima apa dakwa illa bibayinatin kecuali dengan saksi. Wala weda'a dan jika ngaku-ngaku siapa al-muratahinu muratahin rodal marhuni akan pengembalian barang yang digadekan ala rohini pada rohin lam yukbal maka tidak diterima apa dakwa illa bibayinatin kecuali dengan saksi. Illa bibayinatin kecuali dengan saksi. Lagi. Wa idza qabado dan ketika menerima siapa al-muratahin muratahin ba'dol haki akan sebagian hak alladzi ala rohin yang ada di si rohin lam yahruj maka tidak keluar ay lam yanfak yakni tidak terlepas apa syai'un sesuatu minarohni dari akad gade hatta yakdo sehingga membayar siapa rohin jami'ahu akan seluruh hak ayil hak yakni hak alladzi ala rohin yang ada di si rohin
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami rohni, pasal menjelaskan hukum-hukum gade. Sebelum saya jelaskan, kita harus tahu dulu rukun daripada akad rohan atau gade. Pertama ada yang dinamakan rohin, orang yang menggadaikan. Dua, murtahin, orang yang menerima gade. Tiga, marhun, barang yang digadekan. Empat, marhun bih. Marhun bih itu hutang pada akad gade. 5. Sigot, isinya ijab dan qabul. Di ke depan ketika kita ngedengar bahasa rohin, murtahin, marhun, jangan aneh. Langsung berarti pikiran kita rohin, oh berarti yang menggadekan. Atin wasikotan bidainin yustaufa minha inda sa'adzuril wafa. Gade itu menjadikan barang berharga sebagai jaminan atas hutang yang dilunasi dengan barang tersebut ketika sulit untuk membayarnya. Itu namanya gade. Ya. Berarti gini, contohnya, tujuan daripada akad gade itu supaya orang yang kita pinjem duitnya jadi tenang. Gitu loh. Contoh, semisal, siapa rohinnya? Rohin, murtahin, marhun. Contoh, semisal, siapa? Kaila, rohin, orang yang menggadekan. Latifah, murtahin, yang menerima gade. Contohnya gini, Kaila punya HP, tapi gak punya uang. Dia mau minjem uang ke si Latifah. Tapi karena memang Latifah orangnya semisal pilih-pilih, gak sembarang orang yang ia kasih pinjam duit, makanya harus ada sesuatu yang membuat dia itu jadi tenang, yaitu jaminan. Udah gini aja, kata Kaila. Latifah, saya gadaikan HP ini kepadamu dengan hutang 1 juta. Latifah, ya boleh. Berarti Kaila namanya rohin, orang yang menggadaikan. Latifah namanya murtahin, yang menerima gade. HP namanya marhun, barang yang digadaikan. Uang 1 juta itu hutangnya. Jadi tujuan Kaila menggadaikan HP itu supaya Latifah menjadi tenang. Ya, kenapa? Karena nanti ketika semisal udah jatuh tempo, kemudian hutangnya belum dibayar, Latifah punya hak untuk menjual HP tersebut, kemudian dibayarkan pada hutangnya. Dijual tuh HP-nya, semisal 1.500.000. Maka yang 1 juta dibayarkan pada hutang Kaila ke Latifah, yang 500 dikembalikan lagi ke Kaila. Begitu. Itu akad gade. Nggak semerta-merta semisal semuanya itu jadi milik si murtahin, enggak. Karena gade itu jadi tadi juga tujuannya untuk supaya si murtahin jadi tenang. Ya. Itu loh. Terus yang menjadi pertanyaan, boleh nggak HP tersebut dipakai oleh si Latifah? Boleh nggak kalau motor, gade motor nih,
Kamu gade motor, boleh nggak motor tersebut dipakai sama orang yang minjemin uangnya itu? Nggak boleh. Nggak boleh dipakai kecuali harus ada izin. Kalau kita mau pakai nih, ada izin dulu. Kaila, saya HP-nya mau saya pakai ya? Ya silahkan. Kaila, motornya mau saya pakai ya? Ya silahkan. Harusnya gitu. Kalau sesuai dengan syariat. Kita kan enggak. Ya, kamu punya uang. Jadi yang di kita mah itu pada realitanya yang mencari itu bukan orang yang mencari uang, tapi kebanyakan yang punya uang mencari barang gadean. Itu kan? Kamu punya uang 1 juta, tapi ingin punya motor. Makanya cari orang lain nih yang butuh uang. Itu motor mau digadein nggak? Berapa 1 juta? Ya nggak apa. Gitu kan? Kebanyakannya. Bukan yang punya motor pinjam uang. Harusnya yang punya motor pinjam uang. Itu. Nah, itu adalah gade. Wala yasihu arahnu illa bi ijabin wa qabulin. Gade tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan juga qabul. Kemudian wasartu kullin minarohin wal muratahin, syarat masing-masing daripada rohin orang yang menggadekan, wal muratahin dan orang yang menerima gade, ayakuna mutlaqot tasarruf, harus mutlak tasarrufnya. Maksud daripada mutlak tasarruf, dia tuh di dalam tausihnya. Ya. Maksud daripada mutlak tasarruf itu yaitu satu, yang disebut mutlak tasarruf itu tuh bi ayyakuna baligon, satu orangnya balig, akilan, yang kedua harus berakal, kemudian yang ketiga ghairu mahjurin alaih, bukan mahjur alaih bisafeh, maksudnya bukan orang yang idiot. Mahjur alaih itu orang yang tidak bisa mentasarrufkan harta. Contoh seperti orang idiot gimana? Dia ketika menjual yang penting laku sekalipun rugi. Membeli mahal sekalipun memang barangnya murah. Nah itu idiot namanya, mahjur alaih. Gak bisa mentasarrufkannya. Mahjur alaih. Terus wa ghairu mukrohin. Kemudian tidak ada paksaan. Fala yurhanu al-wali, maka wali baik itu bapak atau selainnya itu tidak bisa menggadaikan harta anaknya. Itu ya, karena sobi atau anak kecil itu tidak sah tasarrufnya. Paham? Jadi ulangi, syarat sahrohin dan muratahin itu adalah harus ahliyatut tasarruf. Tasarrufnya harus yang sah, yang sudah boleh melaksanakan tasarruf. Wa dzakara al-musannif dhabitul marhun fi qaulihi, kemudian musannif menjelaskan batasan daripada barang yang bisa diakad gadaikan fi qaulihi dalam perkataannya wa kullu ma jaza bai'uhu jazarahnuhu, setiap perkara yang boleh dijual maka itu boleh digadekan. Biduyuni, di dalam hutang. Idastaqara subutuha fi dhimmati, ketika sudah tetap hutangnya dalam tanggungan. Jadi hutangnya sudah ada. Hutangnya sudah ada. Sudah istiqrar bahasanya. Kayak tadi, Kaila minjam uang, bahasanya kan kita mah minjam ya, padahal itu hutang. Kaila ngehutang duit ke Latifah 1 juta. Supaya Latifah tenang, maka diberikan jaminan HP. Itu hutangnya harus tetap, harus ada. Makanya tidak boleh atau tidak sah akad gade, hutangnya belum ada. Belum istiqrar. Wahtaroja biduyuni, dengan hutang. Wahtaroja al-musannif, kemudian musannif mengecualikan biduyuni dengan bahasa duyun, dengan bahasa ain, dengan bahasa apa? Hutang.
anil ayani dari pirang-pirang ain benda, fala yasihu arrohnu alaiha, maka tidak sah menggadaikan ain ka ainin magsubatin seperti ain yang digosob, wa musta'arotin atau ain yang dipinjam, wa nahwihima dan seumpamanya daripada ain-ain yang digadaikan. Contohnya gini berarti ya, Kaila ngegosob sendalnya Latifah. Nah, ketika seperti demikian, kata Kaila, udahlah daripada si Latifah tidak tenang, udah ini gadaikan saja nih HP saya digadaikan kepadamu atas sendal yang saya gosob. Gak boleh. Atau Kaila meminjam buku, meminjam kitab Latifah. Sebelum dibalikin, kata Kaila, udah Latifah saya gadaikan saja HP ini kepadamu atas kitab yang saya pinjam. Itu juga sama, tidak boleh, tidak sah. Karena salah satu syarat gadai itu harus menggadai akan hutang. Gak boleh, dengan ain gak boleh. Itu. Terus wataroja bistaqara, kemudian musannif mengecualikan dengan bahasa istaqara anid duyun. Tadi kan syaratnya itu hutangnya harus tetap, yakni duyun qoblal istiqrariha, sebelum istiqrar, sebelum menetap, kadaini salam, seperti hutang akad salam ya, wa anis saman muddatal khiyar, dan juga dari uang di waktu khiyar. Kemarin tuh salah satu khiyar syarat itu adalah waktu maksimal 3 hari. Kamu semisal menjual HP ke si Jaen 3 hari, tapi dengan cara dianyuk, dihutang. Saya jual HP kepada kamu dengan uang 1 juta tapi dihutang. Nah, hutang itu belum istiqror. Kenapa? Karena masih ada dalam jangka waktu sebelum 3 hari. Kalau sudah 3 hari, baru hutangnya istiqror. Paham nggak? Pusing nggak? Ya tuh contoh kia tuh. Ya tuh contohnya. Contoh, habis beli HP ke Om Ilham 1 juta. Tapi HP-nya dihutang. Om, beli HP lah punya kamu tuh berapa? 1 juta. Ya ini HP-nya, tapi saya di kasbon dulu ya. Ya gak apa-apa lah. Ya berarti habis punya hutang berapa? 1 juta ke Ilham. Ya. Kemudian Ilham menggadaikan, bukan gitu. Kemudian habis menggadaikan HP-nya, digadaikan lagi ke Ilham dengan hutang yang tadi 1 juta. Kita itu gak boleh selama dalam waktu 3 hari. Kenapa? Karena dalam jangka waktu 3 hari itu hutangnya belum istiqror. Paham nggak? Kalau belum istiqror, berarti suatu saat selama 3 hari itu bisa dibatalkan akadnya. Kata Ilham, udah gak jadi kemarin jual belinya gak jadi, boleh. Selama dalam jangka waktu 3 hari. Makanya hutangnya belum istiqror. Maka hutang kalau belum istiqror itu tidak boleh atau tidak sah akad gade. Tuh. Mana cenah bieu teh? Walir rohini arju'u fihi. Ya, bagi si rohin, orang yang menggadaikan
itu boleh untuk mengambil kembali barang yang digadekannya malam yakbadahu ayil muratahin, selama si muratahin belum menerimanya. Fa'in qobado al aina, maka kalau semisal barang yang digadekannya itu sudah dikobad, sudah diterima, miman yasiu ikbaduhu, dari seseorang yang memang sah menerimanya, lazima arohnu, maka akad gade itu menjadi luzum, menjadi tetap. Ketika sudah menjadi tetap, maka tidak bisa untuk dibatalkan di tengah-tengah. Ya, tadi itu. Contohnya gini berarti. Contohnya apa? Kaila menggadaikan HP ke Latifah. Nah, selama HP tersebut belum dikobat, belum diterima oleh Latifah, maka bagi Kaila boleh untuk membatalkan akad gade. Udah semisal akadnya beres. Ya, setelah 2 hari, semisal kata Kaila, Latifah gak jadi gadeinnya, saya udah punya uang. Langsung ambil aja, gak apa-apa. Karena belum dikobat. Tapi kalau semisal sudah dikobat, sudah diterima sama Latifah, Kaila tidak ada hak untuk mengambil kembali HP-nya. Ya, akad gadenya sudah luzum. Sudah tetap, gak bisa untuk dibatalkan. Itu. Tidak bisa untuk dibatalkan. Pak, lampunya nyalain. Wah, sengaja dimatiin ini. Wah. Aduh. Paling kayak kaset rumah tuh kurang naon. Hah? Bener. Bisa wae supaya ngeusana teh. Nah, gitu ya. Gitu. Qoblal istiqror. Kalau 10 menit. Pertanyaan enggak? Karena kalau memahami bab muamalah itu harus teliti, ya. Sedikit-sedikitnya itu harus teliti. Karena kalau semisal salah satu syarat atau rukunnya semisal gak sesuai, udah gak sah. Kayak tadi tuh, ja'lu ainin maliyatin wasikotan bidainin. Bagaimana kalau bi ainin? Enggak sah. Gak boleh. Kamu ngegosob sendal. Kemudian supaya orang yang kamu gosok sendalnya itu tenang, udah gadein aja nih HP. Kasih ke dia. Saya gadekan HP ini kepadamu atas sendal yang saya gosok. Gak boleh. Ya. Atau barang yang kamu pinjam. Kamu pinjam sendal teman kamu. Kemudian kata kamu supaya sendalnya supaya si pemiliknya itu tenang, udah aja saya gadekan kitab ini kepadamu dengan sendal yang saya pinjam. Gak boleh itu juga, karena gadenya bukan pada hutang tapi pada ain. Ya. Akad gade termasuk akad yang
lazibun minat torofain ketika sudah dikobad. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika gade sudah jadi, gak boleh, gak bisa untuk dibatalkan. Itu gade. Tadi kalau saya belum dikobad nih, belum diterima sama si muratahin, boleh untuk si rohin, gak jadi diambil lagi si barangnya. Tapi kalau semisal si barangnya udah diterima sama si muratahin, udah, rohin gak bisa mengambil kembali barangnya. Karena akadnya sudah luzum. Kalau diperlebar lagi nanti, akad dalam muamalah itu ada yang lazimun minat torofain, ada jaizun minat torofain, ada lazimun min ahadihima, kemudian jaizun minal ukhro. Contoh seperti akad wakalah, itu jaizun minat torofain. Wakalah itu mewakilkan, atau contoh seperti kita nyuruh bocah lah, coba itu tolong beliin saya makanan di kantin. Itu kan wakalah, mewakilkan kepada bocah untuk membeli makanan ke kantin. Kemudian setelah ditunggu lama, ternyata si bocahnya itu nggak beli. Saya mah nggak mau, nggak jadi, nggak mau. Udah, kita nggak ada hak untuk memaksa dia untuk membeli, karena memang wakalah itu atau mewakilkan itu bisa dibatalkan di tengah-tengah. Itu contohnya gini lah. Contohnya semisal saya mau jual HP, kemudian nyuruh ke Faisal, Sal tolong jualin HP saya, ini harganya 2 juta semisal. Ya. Di pertengahan jalan, semisal si Faisal, awalnya kan tadi, ya silakan Mang, karena saya kan punya kenalan banyak, gini. Nah, setelah di perjalanan atau selang beberapa hari, Faisal kembali lagi pada saya, Mang nggak jadi, nggak mau saya mah, nggak mau ngejualin, karena sekarang harganya lagi anjlok. Ya, saya tidak ada paksaan, tidak ada hak untuk memaksa dia terus ngelanjutin ngejualnya, nggak ada. Karena kalau wakalah jaizun minat torofain. Itu. Paham? Pertanyaan? Gila? Yakin paham? Karena gini, ketika semisal tidak ada pertanyaan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sudah paham, tapi itu biasanya 10%. Ya. Kemungkinan yang kedua tidak paham, 90% tuh. Gitu. Dah gitu aja lah, nanti dilanjutin lagi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fana bima alam dana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi tawasalna bita'alumi, tawasalna bitalimi, antarzuqana wasiha wa antarzuqana